Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Sobat Kairos, melihat dan menjalani hidup dengan mengacu pada tujuan atau pada akhir, itu akan sangat memengaruhi cara dan upaya seseorang dalam menjalani dan melakoni kehidupan pada saat ini. Makanya Rick Warren dalam bukunya menekankan pentingnya hidup yang dituntun oleh tujuan. Mau jadi apa aku nanti? Orang Kristen tentunya melihat dan melakoni kehidupannya mengacu pada tujuan, bahwa hidup kita bukan berakhir hanya pada dunia dan kemudian mati, melainkan ke sorga kelak. Hal inilah yang akan menginspirasi dan memotivasi kita dalam menapaki hidup, mencari nafkah, bekerja, bahkan dalam kerangka pemahaman sedemikian, tentunya kita memiliki keyakinan bahwa kita tidak akan berakhir di alam maut. Sobat Kairos, dalam firman Tuhan hari ini ditegaskan oleh pemazmur akan adanya jaminan kepastian bahwa dirinya tidak akan berakhir di alam maut. Dia memandang akhir hidup manusia dalam kacamata iman. Maka dia tiba pada kesimpulan, akhir hidup orang yang berpegang pada tuntunan Tuhan berbeda dengan orang-orang yang mengandalkan harta benda dan kehormatan mereka dalam hidupnya. Sebelumnya pada ayat 15 ditunjukkan betapa sengsaranya orang-orang yang mati di dalam dosa-dosa mereka, dan sekarang dia menunjukkan betapa berbahagianya orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Perbedaan manusia berdasarkan keadaan lahiriah, betapapun besarnya perbedaan itu dalam hidup ini, tidak akan berlaku pada saat kematian. Baik orang kaya maupun orang miskin berjumpa di alam kubur. Namun perbedaannya manusia berdasarkan keadaan rohani, meskipun di dalam hidup ini perbedaannya hanya sedikit dan segalanya tampak serupa bagi semua orang, namun pada kematian dan sesudahnya perbedaan itu menjadi sangat besar. Orang benar mempunyai pengharapan pada saat kematiannya. Demikian pula Daud di sini punya pengharapan di dalam Allah untuk jiwanya. Sobat Kairos, perhatikanlah pengharapan dan kepercayaan bahwa jiwanya akan ditebus dari alam maut dan disambut untuk menerima kemuliaan sangatlah menopang dan menyukakan hati di saat kematian menjelang. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar tidak menggantungkan hidup kita pada harta dan kekayaan duniawi ini. Sebab jika harta dan kekayaan yang menjadi tujuan hidup, maka segala cara meskipun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, apakah merampok, mencuri, menipu dan sebagainya, akan dilakukan. Jika demikian, akhir hidup adalah di alam maut. Tetapi jika berpegang pada Tuhan dan kehendaknya ketika kita mencari nafkah, jika kita berpegang pada Tuhan dan kehendaknya ketika kita mencari nafkah atau mengumpulkan harta dan kekayaan, maka jiwa kita akan dibangkitkan sebagaimana Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam. HKBP dalam orientasi pelayanannya di tahun 2022 menetapkannya sebagai tahun kesehatian. Seluruh program pelayanan menjadi pengejawantahan tema besar tahun kesehatian berdasarkan Filipi 2 ayat 2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui Panitia Tahun Kesehatian telah melaksanakan berbagai program unggulan yang tepat guna dan tepat sasaran. Seluruh lini pelayanan gereja, baik pelayanan tabisan dan non-tabisan, seluruh lapisan anggota jemaat lintas kategorial, kaum disabilitas, dan bahkan lintas agama dan lintas kepercayaan telah disentuh dan digerakkan menuju kesehatian. Maka sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja dan sebagai wujud apresiasi penuh kepada kontribusi dan keterlibatan seluruh warga jemaat, maka HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan mengadakan ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP tahun 2022. Ibadah dan perayaan puncak tahun kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta akan diadakan pada hari Senin 14 November tahun 2022 mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Sopo Bolon, Gedung Sopo Marpikir HKBP. Rangkaian ibadah dan perayaan puncak akan dilayani dan dipimpin oleh Opue Porus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan dimeriahkan oleh artis Batak Nasional Victor Hutawarat. Seluruh rangkaian kegiatan ibadah dan perayaan akan ditayangkan secara langsung atau live streaming melalui kanal YouTube New Kairos TV Official. Dengan kerendahan hati kami mengajak kita sekalian untuk berpartisipasi, mendukung dan mendoakan agar ibadah dan perayaan ini berjalan dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas.